Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan di channel Thomas LB. Nah, jadi di video kali ini itu saya akan membuat sebuah alur cerita film yang dimana dikisahkan sebuah orang yang ya kurang rajin sholat, bahasanya seperti itu, dan diingatkan oleh pocong. Wow, it's magic. Dan pocong ini adalah kiriman dari bapaknya. Ya. Nah, jadi buat kalian penasaran, kita langsung aja ke videonya. Cekicus. Di sebuah desa pegunungan, di situ adanya seorang laki-laki yang dimana menggunakan motor seperti itu, namanya saya nggak tahu motor apa, namanya wrecking ya, dan berjaket hitam. Tapi tiba-tiba motornya itu mogok di tengah jalan. Pas lagi ngebenerin motor nih, tiba-tiba ada datang seorang laki-laki mendekatinya, dan dia itu berkata, "Bang, hati-hati ya di sini tuh hutannya angker," gitu. Hati mas, jalan sini angker. Dan benar saja nih teman-teman, tiba-tiba dan inilah pocong Pangeli. Pada sore hari tiba-tiba adanya dua orang ini yang sedang berjalan ya. Nah, jadi ini salah satunya orang ini itu adalah orang yang tadi ada di awal film teman-teman ya. Cuman saya masih kurang hafal nih mukanya yang mana gitu loh. Mereka itu berjalan sedang membicarakan tentang derajat sholat gitu loh. Dan orang yang tadi dalam film ini itu katanya malas untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi tiba-tiba nih teman-teman, pas mereka sedang berjalan berduaan, adanya pocong yang berdiri tepat di belakang mereka. Tapi pas mereka menyadari sesuatu dan nengok ke belakang, itu tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, mereka pun sudah pulang dari masjid ya. Nah, ini baju oranye ini, batik oranye, kita sebut saja namanya Samsul ya, biar agak enak. Nah, dan Samsul ini melewati jalan yang begitu sepi gitu loh, sepi banget dan gelap gitu. Dan dia pun menyalakan senter HP buat melewati jalan gelap tersebut. Pas si Samsul lagi jalan pulang nih, tiba-tiba ada pocong yang di belakang dia gitu. Ada di belakang dia tuh ada pocong gitu. Terus berbicara, "Aja balik dikit le, tole aja balik dikit," gitu. Jadi jangan pulang dulu tole. Oh ya, ini namanya tole teman-teman, kita sebut tole ya, jangan Samsul. "Jangan pulang dulu le," kata pocongnya gitu. Dan si tole ini pun lari. Pas si tole ini lagi kecapean nih, tiba-tiba yap, itu hanyalah mimpi di dalam pingsannya si tole. Ternyata tole itu pingsan pas dalam perjalanan pulang ke sini dan dibawa oleh Pak Ustadz gitu loh. Jadi pas Pak Ustadz itu lagi jalan nih di jalan gelap tadi, tiba-tiba mereka itu menemukan si tole yang lagi tergeletak pingsan di tengah jalan. Jadi mereka pun membawa tole pulang gitu. Berarti benar teman-teman ya, secara langsung tidak langsung tadi itu tole mengalami kejadian yang seperti tadi gitu loh ya, diganggu pocong itu. Dan di sini pun Pak Ustadz mengingatkan senantiasa harus selalu beribadah, sholat dan mengaji kepada si tole ya, karena agar tidak diganggu dengan pocong seperti itu. Pas Pak Ustadz sudah pergi, tole pun melaksanakan sholat sembari diawasi oleh pocong tadi. Allah. Setelah sholat, tole pun langsung tidur. Dan pas malam hari, tiba-tiba HP-nya itu berbunyi ya, tepatnya jam 3 pagi. Di HP-nya itu dijelaskan bahwa tertera waktunya sholat tahajud gitu. Cuman si tole ini malah tidur lagi, dan HP-nya pun berbunyi lagi ya, untuk mengingatkan dia itu harus sholat tahajud. Cuma dia pun tidak peduli lagi dan menaruh HP-nya lagi kembali.
Tiba-tiba pas si Tole ini melek, sudah ada pocong di atasnya. Dan pocong itu berbicara kepada Tole, "Le, aku itu tidak mengganggumu. Aku hanya mengingatkanmu waktu sholat saja. Dan bapakmu itu mengirimkanku untukmu pas kamu itu melihat di hutan tadi," katanya gitu. Ternyata teman-teman, pocongnya ini sama seperti pocong yang ada di hutan yang tadi ya. Dan pocong ini itu dikirimkan oleh bapaknya untuk mengingatkan si Tole agar selalu senantiasa sholat berjamaah dan juga rajin ibadah gitu. Jadi niat pocong itu tuh bener ya gitu itu ya. Kata pocong ini, "Sekarang kamu wudhu lalu sholat. Sekarang kamu wudhu lalu sholat." Terus si Tole ini ngomong, iya bah, saya bakal wudhu. Sekarang bah pergi ya, saya wudhu," gitu katanya. Pas Tole ini bangun, dia pun langsung mengambil HP untuk menelepon bapaknya. Apakah benar yang dikatakan pocong itu bahwa bapaknya lah yang telah mengirimkan pocong tersebut kepada si Tole ini? Dan ternyata benar saja teman-teman. Pas si Tole ini ngabarin bapaknya, ternyata bapaknya itu memang mengirimkan pocong untuknya seperti itu. Dan Tole pun langsung menutup teleponnya. Pas keesokan harinya, Tole pun menginap di rumah temannya karena takut dia tinggal sendirian, takut diganggu pocong lagi gitu kan. Dan pas mereka ini sedang mengobrol gitu, kok bisa seperti itu? Dan temannya pun memberi saran kepada Tole, mengapa kita saja yang mengusir pocong tersebut? Dan Tole pun kepikiran hal itu, benar juga ya. Tole pun langsung membawa kayu dan ke hutan yang kemarin si Tole ini ketemu sama si pocong ya. Dia pun langsung memukul-mukul pohon yang dimana kemarin pocong itu nongol gitu kan. Pas dia lagi mukul-mukul pohon nih, tiba-tiba si pocong itu pun muncul. Dan pocong itu pun berbicara kepada Tole kalau bahwasanya dia itu tidak mengganggu Tole sama sekali. Cuman si Tole ini malah mengeluarkan tasbih dan membacakan ayat kursi kepada pocong tersebut. Dan pocong tersebut pun terbakar kepanasan. Wow, it's magic. Dan seketika pocong itu pun hangus terbakar dan hilang. Film pun tamat. Oke teman-teman, tadilah videonya, semoga kalian terhibur. Dalam video tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa sholatlah kalian sebelum kalian diperintahkan ya. Maksudnya sebelum kalian diperintahkan tuh jangan sampai ada orang itu yang berbuat berlebihan, sampai kalian berbuat berlebihan pada kalian agar kalian tuh rajin sholat gitu. Tapi sebenarnya ada bagus-bagusnya juga sih kayak gitu tuh, ada bagus-bagusnya. Cuma di dalam film ini saya mau bertanya kepada kalian yakni beberapa poin. Poin yang pertama itu, apakah memang benar pocong itu kan bahasanya kalau memang seperti itu, pocong mengingatkan sholat itu kan mengingatkan hal baik, betul? Nah itu kan berarti jin Islam ya, nggak benar nggak? Kayak ibarat kayak kodam lah gitu kan. Kalau kita semakin banyak rajin ibadah, dia itu semakin kuat. Tapi mengapa pocong itu jika yang di tadi film ya, itu dibacakan ayat kursi itu terbakar panas? Padahal kan dia jin Islam gitu kan ya. Pasti musuhnya juga jin lagi gitu kan, tapi yang hitam, jin jahat. Itu poin yang pertama teman-teman. Poin yang kedua, apakah memang bisa gitu kan ya, pocong nemanin sholat nggak kepanasan, tapi pas dibacain ayat kursi kepanasan? Nah itu teman-teman. Oke, buat kalian yang tahu jawabannya bisa langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.